Orang sehat itu akan berpikir positif. Jika berpikir positif akan lahir gagasan-gagasan produktif. Itulah karakter kepemimpinan. Oke. Mana ini Ibu pendukung? Ibu pendukung mana? Angkat tangan. Amin Janglai. Istilah Wailola itu slogannya Wailola mengidolakan Amin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan penuh hormat Pak Camat dan seluruh unsur muspika, pejabat, Pak Ketua BPNA, warga Wailola yang beta cintai, warga pula yang beta hormati. Alhamdulillah, hari ini kita ada pada puncak di mana kita semua akan menentukan masa depan Wailola. Sebelum kita bicara visi misi, mohon izin. Visi misi itu ada kalau kita mengenal Wailola. Kalau tidak mengenal Wailola maka tidak ada kita bisa merumuskan visi dan misi. Ya. Yang pertama, Wailola ini kita harus sepakat bahwa dia adalah desa penyangga penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Serang bagian timur. Wailola ini masyarakatnya heterogen, banyak suku juga agama, maka membutuhkan pemimpin yang memiliki visi penyatuan secara universal. Masyarakat Wailola itu terdiri dari 6 RT, 2 dusun. Penetapan DPT-nya kemarin 1.500, berarti logika hitungannya jumlah penduduk di atas 2.000 lebih. Itu adalah aset daerah kita. Masyarakat Wailola adalah titik temu desa di antar masyarakat yang ada di seputaran Wailola, di seputaran Kecamatan Bula, bahkan antar kabupaten dan juga provinsi. Ini problem kita. Lalu kemudian apa masalahnya? Mohon izin Pak Pejabat, 10 tahun Pak Pejabat dan teman-teman yang sebelumnya sudah berjuang untuk bagaimana bisa menaikkan derajat masyarakat Wailola, tetapi toh kita masih menemukan kendala. Kendala yang pertama, Wailola senantiasa menjadi langganan banjir. Yang kedua, Wailola terlihat kumuh. Yang ketiga, Wailola terlihat gelap di malam hari. Ini problem-problem yang kita lihat. Kemudian lanjut lagi, jalan-jalan banyak yang masih rusak. Kita temukan masih ada rumah-rumah kumuh. Warga-warga masyarakat yang secara ekonomi memiliki kesulitan untuk bisa mendorong pertumbuhan ekonomi berdampak pada kesehatan dan pendidikan dan kualitas anak. Ini problem. Ini adalah problem. Kemudian yang kedua, masyarakat Wailola ini ada 2 indikator. Indikator yang pertama adalah ada masyarakat bumi, dan yang kedua adalah ada masyarakat hidrogen. Dari titik kualifikasi kerja berbeda. 75% penduduk Wailola PNS. Sekitar 20% penduduk Wailola itu pengusaha ekonomi mikro dan ekonomi kecil. Dan sesungguhnya adalah masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan tetap. Ini PR. Nah, lalu bagaimana kita menyelesaikan masalah? Tidak perlu ambil visi jauh-jauh, ambil visi yang memiliki pertanggungjawaban moral dunia akhirat. Visi Wailola adalah Amin Rumbara. Hajar Bang, hajar. Visinya ada di saya Pak. Saya jalan di mana-mana kalian bisa tagih saya tentang visi karena diri saya sendiri sebagai visi. Amin, adil, adil dalam pelayanan. Bongkar. Ya, adil dalam pembangunan. Ya, adil dalam mendorong dinamika sosial kemasyarakatan dan keagamaan. Tidak bisa ada arogansi dari kelompok-kelompok tertentu mendominasi kelompok tertentu. Tidak bisa, karena ini adalah daerah heterogen. Yang kedua, maju infrastrukturnya, maju sumber daya manusianya, maju ekonominya, maju kementerian desanya. Ini yang harus kita tawarkan sebagai pemimpin di kota Kecamatan Bula ini. Ya, kemudian indah dari tata kotanya, ya, indah dari pandangan matanya, ya, indah dari pelayanannya. Lalu kemudian nyaman. Orang datang di sini tenang karena orang sempat curi malam. Orang datang sini tenang karena tidak ada kelompok-kelompok judi.
Orang datang di sini tenang karena warganya penuh dengan keharmonisan, saling menghargai, saling membantu, saling mendukung dalam konteks kepentingan dan kebaikan untuk menuju kepada negeri yang lebih baik. Ya, Dan yang terakhir religius. Religius itu pekerjaan saya. Saya bilang bahwa ada 3 hal penting yang harus kita pastikan. Masyarakat mandiri ekonomi, bebas pelayanan pendidikan, bebas pelayanan kesehatan, dan potensi umat ini kita dorong untuk itu. Saya punya satu gagasan Pak Camat. Bagaimana caranya menyelesaikan beban orang-orang miskin di Wailola tanpa menggunakan APBD desa. Kita bentuk lembaga infak dan sedekah, dikelola oleh orang-orang yang profesional. Dari sedekah orang-orang yang memiliki kemampuan ekonomi lebih itu, kita bantu dorong mereka untuk bagaimana bisa meneruskan pendidikannya. Tidak boleh arka Wailola putus sekolah. Kita dorong pertumbuhan ekonominya agar mereka bisa menghidupkan keluarganya, mereka bisa membangun rumahnya. Banyak hal, insya Allah kalau bicara soal figur tidak perlu lagi kamu ragukan. Sebelum jauh kepala beta selayani kamu. Kamu mau hajat hatam Quran beta datang, mati beta datang, sunatan beta datang, potong rambut beta datang. Itu artinya pribadi ini tidak asli lagi untuk warga Wailola. Ya, prinsip diri, apa yang beta bilang akan beta buat. Dan yang terakhir, kalau kita bangun Wailola gunakan APD desa tidak maksimal. Kita harus memiliki kemampuan jaringan komunikasi dan koordinasi. Harus kita tarik APBD kabupaten masuk dari sektor yang lain, memberikan infrastruktur. Kita dorong lagi APBD provinsi masuk. Bila perlu kita harus mampu untuk menarik anggaran APBN untuk ada di sini. Air bersih. Terakhir, satu kesulitan besar masyarakat itulah air bersih. Sehingga usah bikin pikiran-pikiran banyak. Kita waduk di atas. Itu kalau kita desain dengan baik bersama dengan pemerintah melalui dinas PU, kita bisa manfaatkan air itu tidak hanya sebagai sumber wisata orang Wailola, tetapi juga harus bisa melayani kebutuhan dasar air bersih masyarakat Wailola. Baik, terima kasih. Dan yang paling terakhir, 10 detik. kita berjanji para kamu catat 4 tahun ke depan wajah Wailola berubah menjadi kota. Kita punya pantai Rolex berubah menjadi pantai Wailola. Dinasti wisata, pengembangan ekonomi, pengembangan pendidikan, kajian-kajian keagamaan. Kita dorong untuk bagaimana bisa membawa masyarakat Wailola menjadi maju. Di perempatan kantor agama dan Gedung Serbaguna, kita bangun pusat taman kota di situ sebagai pusat kegiatan kemasyarakatan. Kita siapkan fasilitas olahraga. Orang tua datang anak bermain sambil menjaga anak sambil berolahraga sehat. Akhirnya khas Wailola itu terlihat dan bisa menjadi ikon mendukung pemerintahan Kabupaten Terambageng Timur. Demikian, nanti kata baku dapat di lorong-lorong. Dan yang terakhir kita kasih nggak kemong, besok tanggal 25 adalah Pilkadis masyarakat Wailola, bukan masyarakat Kecamatan Bula. Beta kasih ingat besok tanggal 26 itu Pilkadis Wailola, Bang Amin, bukan Pilkadis masyarakat Kecamatan Bula. Orang Wailola sendiri tentukan dan punya hak menentukan masa depan desanya. Demikian bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibnanya paling bagus dan soal dialogis pulih. baik, terima kasih sekali lagi. Kita berikan aplaus yang luar biasa kepada pasangan